Rivalitas dan saling mengalahkan merupakan hal lumrah dalam olahraga, khususnya sepak bola. Meski begitu, rivalitas tidak selalu berujung pada permusuhan, seperti yang terjadi dalam persaingan dua klub besar asal Milan Italia, AC Milan dan Inter Milan. Pada tanggal 16 Desember tahun 1899, sekumpulan pekerja dari Milan, Swiss, serta dua ekspatriat asal Inggris, Herbert Kilpin dan Alfred Edwards membentuk sebuah klub yang bernama Milan Cricket and Football Club. Sayangnya setelah menjuarai liga pada 1901, 1906, dan 1907, Milan Cricket and Football Club yang berganti nama menjadi AC Milan harus terpecah. Konflik internal terkait penerimaan pemain asing membuat sejumlah petinggi klub memilih hengkang dan mendirikan FC Internazionale Milano pada tanggal 9 Maret tahun 1908. Sejak saat itu, kota Milan pun mulai terbelah. Rivalitas dua klub sedarah ini semakin panas setelah media membumbui dengan status sosial dan pandangan politik. AC Milan kerap disebut sebagai klub para pekerja karena mendapat dukungan dari buruh yang bekerja di pabrik-pabrik besar di kota Milan semacam Alfa Romeo, Innocenti, Pirelli, serta Zanussi. Tifosi Milan yang merupakan pendatang dari Italia Selatan juga dianggap berhaluan kiri karena memiliki paham politik sosialis. Sementara itu, Inter Milan diklaim sebagai klub yang memiliki supporter yang berasal dari para pengusaha dan kalangan menengah atas atau kaum borjuis. Pendukung Inter juga beraliran politik sayap kanan yang berhubungan dengan liberalisme. Adanya pembagian status sosial dan haluan politik yang dibangun media, ditambah label pengkhianat, membuat duel Milan kontra Inter berjalan sengit setiap tahunnya. Pertemuan pertama kedua klub terjadi pada tanggal 10 Januari tahun 1909, atau 10 bulan setelah I Nerazzurri berdiri. Skuad merah hitam menang, 3-2. Namun semusim berselang, Inter mampu membalas dan meraih dua kemenangan beruntun dengan mencetak 5 gol. Pada pertemuan pertama, tanggal 6 Februari tahun 1910, La Beneamata menang dengan skor 5-0, sedangkan pertandingan kedua pada tanggal 27 Februari tahun 1910, Inter sukses membungkam Milan 5-1. Duel yang juga disebut sebagai Derby della Madonnina ini semakin menarik pada era 1960-an. Kala itu, Milan ditangani Nereo Rocco, sedangkan Inter diasuh Helenio Herrera. Milan bersama Rocco merengkuh 2 trofi Serie A, 1 Coppa Italia, 2 Piala Champions, dan 1 Piala Interkontinental. Sementara itu, Inter yang dipimpin Herrera meraih 3 Scudetto, 2 Piala Champions, dan 2 Piala Interkontinental. Memasuki periode 1980-an hingga awal 2010, persaingan duo Milan tetap berjalan menarik dan saling mengalahkan. Total dari 216 pertemuan terakhir di seluruh ajang kompetisi, AC Milan meraih 75 kemenangan, Inter Milan dengan 77 kemenangan, dan 64 laga sisa berakhir imbang. John Foot dalam Calcio, History of Italian Football menuliskan, tidak ada zona AC Milan ataupun Inter Milan di kota Milan. Masyarakat kota Milan masih bisa membaur seperti biasanya, kendati terbelah menjadi merah dan biru jelang Derby della Madonnina. Namun tak bisa dipungkiri kehadiran Ultras Milan dan Ultras Inter kerap memanaskan situasi. Memiliki rivalitas yang panjang juga bukan berarti kedua klub bakal selamanya bermusuhan. Beberapa kali I Rossoneri dan I Nerazzurri saling barter pemain. Sebut saja Francesco Coco, Umit Davala, Thomas Helveg, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Christian Vieri, Mancini, hingga Giampaolo Pazzini pernah membela kedua klub. Tak sedikit juga pemain yang menjadi pujaan di Milan atau Inter memilih bergabung ke klub rival, seperti Roberto Baggio, Christian Panucci, Ronaldo, Mario Balotelli, hingga Zlatan Ibrahimovic. Kondisi tersebut tampaknya sulit terjadi di klub lain di Eropa seperti Liverpool dan Everton, ataupun dua Manchester United dan Manchester City. John Foot juga mengungkapkan jika Presiden Kehormatan AC Milan saat ini, Silvio Berlusconi, yang lahir di kota Milan merupakan pendukung Inter Milan semasa muda. Namun, Berlusconi membantah hal tersebut meskipun pernyataan itu masih diragukan. Situasi unik juga dialami libero terbaik yang pernah dimiliki AC Milan, Franco Baresi. Pria yang dianggap sebagai kapten abadi di Milan ini memiliki saudara kandung, Giuseppe Baresi yang membela Inter Milan.
Franco berseragam Milan dari 1977 hingga 1997, sedangkan Giuseppe memperkuat Inter dari 1976 sampai 1992. Kendati membela klub yang bermusuhan, hubungan persaudaraan keduanya sama sekali tak terganggu. Oh tidak, sama sekali tidak ada masalah antara saya dan Giuseppe. Di antara kami justru sangat bersahabat dan saling menghormati satu sama lain. Jadi tidak ada masalah, ujar Baresi yang pernah menjalani trial bersama Inter Milan saat berusia 14 tahun. Legenda AC Milan lainnya, Paolo Maldini, justru mendapatkan rasa hormat dari ultras Inter Milan. Ketika memutuskan pensiun pada akhir musim tahun 2008 sampai tahun 2009, ultras I Nerazzurri yang memadati kurva Nord di Stadion Giuseppe Meazza membentangkan spanduk penghormatan buat Maldini. Selama 20 tahun ini Anda adalah rival, namun dunia berputar dan kami akan selalu menghormati Anda. Kondisi berbeda dialami Maldini saat melakoni laga terakhir di San Siro bersama AC Milan kontra AS Roma, tanggal 24 Mei tahun 2009. Dalam pertandingan yang dimenangkan Roma dengan skor 3-2, mantan bek timnas Italia tersebut mendapat perlakuan tak mengenakan dari ultras Milan yang menghuni kurva sud. Terima kasih Kapten. Di lapangan Anda seorang juara abadi tetapi Anda tidak menghormati orang-orang yang membuat Anda kaya, bunyi salah satu spanduk. Selama 25 tahun pengabdian, Anda menerima pujian dari orang-orang yang Anda sebut sebagai mata duitan dan gembel, tulis spanduk lainnya. Selain itu, ultras Milan juga membentangkan jersey raksasa bernomor punggung 6 dan disertai dengan kata-kata, hanya ada satu kapten, Franco Baresi. Laga derby Milan memang selalu berjalan panas dan sengit. Akan tetapi, selepas laga usai, kehidupan masyarakat di kota Milan ataupun pendukung kedua klub di berbagai belahan dunia lainnya kembali normal. Hubungan keluarga, sahabat, maupun ayah dan anak yang membela klub berbeda kembali seperti sedia kala. We are rival, not enemy. Pertandingan yang juga dilabeli sebagai ibu dari segala derby, ini mampu menarik perhatian pecinta sepak bola di seluruh dunia.